kita akan mendengarkan pembacaan tata tertib atau penyampaian tata tertib yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat 2023, yaitu Bapak Dr. Herman Hairon yang juga merupakan Kepala BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Kepada Bapak Herman Hairon atau yang akrab kita panggil Kang Hero, dipersilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Rapimnas Partai Demokrat tahun 2023 dan deklarasi calon presiden. Saya perlu membacakan tata tertib karena ini merupakan amanah ADRT yang harus dibacakan pada waktu pelaksanaan Rapimnas. Mohon diperhatikan. Tata tertib Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat tahun 2023. Pasal 1. Ketentuan umum yang dimaksud dengan Rapimnas dalam tata tertib ini adalah Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat tahun 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 21 September 2023 bertempat di Plenary Hall Jakarta Convention Center, DKI Jakarta. Pasal 2, kedudukan Rapimnas sesuai pasal 82 Anggaran Dasar tahun 2020 bahwa Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas adalah satu jenis rapat-rapat di tingkat nasional. Pasal 3, tema Rapimnas Partai Demokrat tahun 2023 adalah siap menang pemilu Pilpres dan Pileg 2024. Pasal 4, kepesertaan Rapimnas. Rapimnas diikuti oleh peserta Rapimnas dan peninjau. Peserta Rapimnas terdiri dari Majelis Tinggi Partai 17 orang, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat 228 orang, Dewan Pertimbangan 22 orang, Dewan Kehormatan 3 orang, Mahkamah Partai 5 orang, Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Dewan Pimpinan Daerah 114 orang, Dewan Pimpinan Cabang 514 orang, Dewan Pimpinan Luar Negeri 5 orang. Peninjau Rapimnas terdiri dari pengurus Serikandi Pusat dan Daerah, serta Ketua Sekretaris Bendahara Organisasi Sayap Partai Demokrat di tingkat pusat, yaitu AMPD, BMI, FKKPD, FKPD Demokrat, IMDI, KNPD, dan PDRI. Pasal 5, hak dan kewajiban peserta Rapimnas dan peninjau. Hak peserta Rapimnas berhak untuk A. Mengikuti semua agenda dan rangkaian acara Rapimnas. B. Mempunyai hak suara dan hak bicara. 2. Hak peninjau. Peninjau Rapimnas berhak untuk A. Mengikuti semua agenda dan rangkaian acara Rapimnas. Memiliki hak bicara tapi tidak mempunyai hak suara. 3. Kewajiban peserta dan peninjau. Kewajiban peserta dan peninjau adalah A. Melaksanakan dan menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan panitia pelaksana. Melaksanakan dan mematuhi tata tertib Rapimnas. Dilarang membawa alat komunikasi ke dalam ruangan acara. D. Mengenakan tanda peserta dan atribut lainnya yang dikeluarkan oleh panitia pelaksana Rapimnas. E. Hadir 30 menit sebelum acara Rapimnas dimulai dan menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia. F. Meminta persetujuan pimpinan Rapimnas dan panitia apabila hendak meninggalkan ruangan.
Dan G. Menjaga ketertiban dan kelancaran Rapimnas Partai Demokrat. Pasal 6. Jumlah peserta Rapimnas ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Kewenangan Rapimnas sesuai pasal 84 anggaran rumah tangga bahwa rapat pimpinan nasional adalah rapat yang membahas keputusan strategis dan politis kecuali yang telah menjadi kewenangan Kongres dan dilaksanakan sesuai kebutuhan. Agenda Rapimnas sebagaimana terlampir. Pasal 9 pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Pasal 10, keputusan Rapimnas. Hasil keputusan Rapimnas dibuatkan risalah dengan menyebutkan acara rapat, tempat dan waktu, hari, tanggal, jam dimulai dan ditutupnya rapat, daftar hadir peserta, notulens rapat, kesimpulan dan atau keputusan rapat, dan ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Pasal 11, berlakunya keputusan Rapimnas. 1. Sesuai Rapimnas dilaksanakan, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat berkewajiban menyebarkan keputusan Rapimnas ke seluruh Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Demokrat maksimal 1 minggu setelah Rapimnas. Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat berkewajiban melaksanakan rapat pimpinan daerah maksimal 1 bulan setelah Rapimnas dilaksanakan untuk menjalankan hasil keputusan Rapimnas. 3. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat berkewajiban melaksanakan rapat pimpinan cabang maksimal 1 minggu setelah Rapimda dilaksanakan. 4. Keputusan Rapimnas berlaku selama masa kerja 2022-2025 atau sampai dengan pelaksanaan Rapimnas selanjutnya. Ketentuan penutup, hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan oleh dan dari kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta hari tanggal Kamis 21 September 2023 pukul 18.35 ditetapkan di Jakarta Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat tahun 2023. Tertanda Herman Hairon Ketua Panitia Rapimnas, Sigit Raditya Sekretaris Pelaksana. Demikian mohon dipedomani oleh semua struktur baik di tingkat DPP, DPD maupun DPC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, tes tolong dinaikin mas, mic-nya mas, tolong mas. Iya, terima kasih. Kita akan persiapan acara segera kita akan mulai dalam beberapa menit ke depan. Oleh karena itu, sekali lagi kami mohon bagi teman-teman yang baru datang silakan diisi kursi yang masih kosong. Tempat yang masih kosong silakan diisi. Kemungkinan yang agak sini, yang agak sebelah kiri saya, yang paling kiri ini agak tidak terlihat. Mungkin bisa bergeser sedikit sebagian ke sana, ke sebelah kanannya. Bisa diisi. Selanjutnya yang lain-lain yang baru datang silakan mengambil tempat duduk. Insya Allah acara segera kita akan mulai. Perlu sekali lagi kami sampaikan para kader yang kami banggakan hadir di tengah-tengah kita juga dari partai-partai sahabat Koalisi Indonesia Maju. Selanjutnya juga dari Partai Demokrat kami sampaikan juga hadir
seluruh ketua DPD, sekretaris bendahara, seluruh ketua DPC seluruh Indonesia juga hadir, dan seluruh kader PAC juga hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah acara ini akan berjalan lancar. Oleh karena itu sekali lagi kami mohon kita dapat tertib. Terima kasih, kita menunggu sejenak. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
malam dan juga selamat datang kami ucapkan kepada Partai Koalisi Indonesia Maju yang hari ini sudah berada di tengah-tengah kita. Dan juga kami ucapkan selamat datang untuk para kader yang malam hari ini juga sudah menyempatkan waktunya untuk berkumpul bersama kita di sini. Dan saya ingin menginformasikan bahwa acara kita akan berlangsung atau dimulai kurang lebih pukul 7 malam. Dan nanti kita juga akan live secara langsung melalui 3 televisi, ada CNN TV, ada Kompas TV, dan juga TV One. Dan kami mohon untuk para kader yang hari ini bergabung bersama kami di sini untuk bisa tetap bersama kami dari awal acara hingga akhir acara nanti, karena kami memiliki acara yang bisa dikatakan hari ini sangat menarik sekali untuk Bapak Ibu hadirin kader yang hadir pada malam hari ini. Dan kami juga mohon untuk bagi semua kader yang hadir pada hari ini, mohon untuk tidak meninggalkan tempat Anda sampai acara kita nanti benar-benar berakhir. Terima kasih. Selamat malam untuk para kader yang hari ini sudah hadir.
kami ingin menginformasikan bahwa saat ini kami lihat dari atas panggung masih ada beberapa kursi yang masih kosong. Jadi saya harapkan untuk Bapak Ibu hadirin bisa mengisi kursi yang kosong terlebih dahulu supaya bisa kita segera persiapkan untuk segera dimulai sekitar pukul 7 malam hari ini. Saya persilahkan untuk Bapak Ibu para kader yang saat ini mungkin sepertinya masih ada yang berdiri, saya lihat mungkin bisa mengisi kursi yang ataupun bangku yang kami lihat sepertinya masih ada beberapa yang kosong. Untuk persiapan juga karena sesaat lagi kurang lebih pukul 7 kita akan segera mulai acara kita malam hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya persilahkan untuk bisa menempati bangku yang kosong terlebih dahulu karena kami lihat di sini masih ada beberapa bangku kosong yang belum terisi. Bagi Bapak Ibu kader hadirin yang baru saja tiba, saya persilahkan untuk bisa duduk di bangku yang sudah kami sediakan. Dan kami lihat juga dari arah panggung ada beberapa tempat duduk yang masih kosong. Saya persilahkan Bapak Ibu hadirin untuk bisa menempati tempat duduk yang sudah disediakan, dikarenakan kita akan memulai acara kita tidak lama lagi, yakni pukul 7 malam. Jadi saya persilahkan bagi Bapak Ibu hadirin para kader yang saat ini baru tiba untuk bisa duduk di tempat duduk yang sudah kami sediakan. Kami mohon untuk bisa segera mengisi bangku-bangku yang sudah kami sediakan untuk Anda, karena masih ada bangku-bangku kosong yang nampak dari atas panggung. Terima kasih. Hadirin sekalian, kami mohon untuk berdiri karena sebentar lagi kita akan menyambut kehadiran Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Ketua Umum Partai Demokrat beserta para Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju. Hadirin sekalian, mari kita sambut Presiden Republik Indonesia ke-6 yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Profesor Dr.
Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Bapak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Zulkifli Hasan, beserta para Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju lainnya. Hadirin kami persilakan untuk duduk, dan untuk para fotografer juga saya mohon untuk bisa menuju ke bagian samping panggung karena kita akan langsung memulai acara kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya persilakan untuk para hadirin kami persilakan duduk, dan juga untuk rekan-rekan fotografer saya mohon dengan hormat untuk bisa menuju ke samping panggung karena kita akan segera memulai acara kita. Terima kasih. Sekali lagi bagi Bapak Ibu hadirin sekalian dan juga untuk para fotografer saya persilahkan untuk bisa menuju ke samping panggung kita karena kita akan segera memulai acara kita di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kami ucapkan di Plenary Hall Jakarta Convention Center dalam acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat tahun 2023 dan Deklarasi Calon Presiden Republik Indonesia 2024. Saya boleh minta tepuk tangannya Bapak Ibu hadirin sekalian. Perkenalkan saya Melissa Gilbert yang akan memandu acara kita pada malam hari ini. Luar biasa sekali hari ini. JCC dipenuhi lautan biru karena dipenuhi ribuan pimpinan Partai Demokrat, mulai dari pusat hingga anak cabang yang hari ini hadir dari seluruh pelosok Nusantara siap untuk memenangkan Pileg dan juga pastinya Pilpres 2024.
Dan tentunya sebagai ungkapan rasa syukur dan demi kelancaran seluruh rangkaian acara kita hari ini, marilah kita awali dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Maijen TNI Purnawirawan Haji Ahmad Yani Basuki. Untuk itu kepada Pak Yani kami persilakan. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin saya akan memimpin doa secara Islami. Mohon yang non-Muslim dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Tak henti-hentinya kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Sebagaimana tidak henti-hentinya Engkau limpahkan karunia nikmat-Mu kepada kami semua. Kami yakin hanya atas karunia-Mu lah pada hari ini kami dapat menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat tahun 2023 dan deklarasi calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Kami mohon kepadamu ya Allah, limpahkanlah rahmat dan ridho-Mu atas pelaksanaan acara ini. Jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang membawa berkah, menghadirkan pemikiran, keputusan dan komitmen yang membawa keberkahan dan kemaslahatan, dan jadikanlah forum ini sebagai sarana konsolidasi dalam meneguhkan tekad dan semangat perjuangan terbaik kami. Ya Allah, ya Aziz, ya Jabbar, selain keluarga besar Partai Demokrat, hadir pula di tengah-tengah kami para tamu kehormatan dari partai-partai politik sahabat, kawan seiring sejalan dan seperjuangan di Koalisi Indonesia Maju. Ya Allah, kami telah menyatukan niat untuk berikhtiar bersama-sama menghadirkan kemaslahatan bagi masa depan rakyat, bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai. Ya Allah, kami mohon ridhoi perjuangan kami. Lindungi, kokohkan dan menangkan calon presiden yang kami usung. Rahmati dan berkahilah beliau. Karuniailah beliau dengan kesehatan, kekuatan serta petunjuk dan pertolongan-Mu, mana yang semakin meneguhkan soliditas dan mematangkan langkah perjuangan kami untuk meraih kesuksesan dan kemenangan dalam ridho-Mu. Oleh karena itu pula ya Allah, kami senantiasa memohon kepadamu, anugerahilah selalu kesehatan, kekuatan dan keteguhan hati, serta petunjuk dan pertolongan-Mu kepada para pimpinan kami, khususnya Ketua Majelis Tinggi, Ketua Umum, serta seluruh jajaran pimpinan Partai Demokrat, juga para pimpinan partai-partai sahabat dalam mengemban tugas kepemimpinan dan pengabdiannya untuk meraih kemenangan, guna mewujudkan bangsa Indonesia yang aman, tentram, adil, makmur, bahagia, sejahtera dalam naungan rahmat dan ridho-Mu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan dan menyerahkan diri. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih Pak Yani, semoga doa kita semua dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya hadirin, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan himne dan mars Partai Demokrat. Hadirin, kami mohon berdiri.
Partai Demokrat. Mars Partai Demokrat. Megah berkibar menjulang ke angkasa, panji Partai Demokrat membawa pesan damai, berkah rahmat ilahi untuk seluruh negeri. Dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia sentosa. Hidup aman, adil dan damai, demokratis dan sejahtera. Bersatu lawan satu, singkat. Hidup aman, adil dan damai, demokratis dan sejahtera. Bersatu lawan satu, sersingkat. Bangunlah Indonesiaku. Partai Demokrat berbakti untuk Ibu Pertiwi. Demokrat! 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 Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.
berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari marching band Gita Handayani. Mereka adalah kumpulan anak-anak muda Indonesia yang berbakat dan langsung datang dari Aceh. Marching Band Gita Handayani adalah salah satu finalis kebanggaan kita di Indonesian Got Talent. Boleh diberikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Baiklah hadirin yang kami hormati, kita telah tiba pada puncak acara yang paling ditunggu-tunggu pada malam hari ini, yakni deklarasi Capres Partai Demokrat. Dan untuk itu Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan melakukan persiapan terlebih dahulu untuk live di 3 televisi nasional, yaitu di TV One, Kompas TV, dan juga CNN TV. Untuk itu kami mohon kesabarannya. Live akan berlangsung kurang lebih pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk itu selama acara berlangsung, kami mohon Bapak Ibu hadirin untuk tidak meninggalkan tempat duduk sampai acara kita nanti berakhir. Setelah itu kita nanti juga akan ada hiburan, sehingga kami ingatkan sekali lagi untuk Bapak Ibu hadirin untuk tetap bersama kami hingga akhir acara nanti. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita menunggu kurang lebih 3 menit lagi menuju live di 3 televisi, TV One, Kompas TV, dan juga CNN TV. Kami mohon Bapak Ibu hadirin untuk sabar menunggu. Kita akan memulai live pada 3 TV kurang lebih pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sehingga saya ingatkan sekali lagi bagi Bapak Ibu hadirin yang hari ini sudah hadir untuk tetap bersama kami hingga akhir acara nanti. Karena di akhir acara nanti kita akan ada hiburan yang tentunya bisa terus menyemarakan lautan biru di malam hari ini. Kita akan menunggu kurang lebih 1 menit menuju live di 3 televisi, Bapak Ibu hadirin sekalian. Kami mohon untuk bisa sabar menunggu. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan memulai live pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di 3 stasiun televisi, TV One, Kompas TV, CNN Indonesia TV. Sesaat lagi kita akan segera memasuki waktu live.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan saya untuk bertransformasi, mengubah seragam hijau menjadi biru. Mari kita sambut Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Terima kasih. Demokrat! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami muliakan, Presiden Republik Indonesia ke-6, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Yang kami hormati, Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto. Yang kami hormati, para sahabat Koalisi Indonesia Maju lainnya, hadir bersama kita, Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Erlangga Hartarto. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Bapak Yusril Iza Mahendra. Ketua Umum Partai Garuda, Bapak Ahmad Rida Sabana. Ketua Umum Partai Gelora, Bapak Anies Mata. Ketua Umum Partai Prima, Bapak Agus Jabo Priyono. Dan PLT Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, Mbak Isyana Bagus Oka. Para tokoh politisi senior, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Kabinet Kerja, Kabinet Indonesia Maju, para anggota legislatif, para kepala daerah, para senior purnawirawan TNI Polri, para pimpinan dan segenap kader utama Partai Demokrat, baik di tingkat pusat maupun yang datang dari 38 provinsi dan 514 kabupaten kota se-Indonesia. Hadirin yang berbahagia, serta seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Kita memiliki mimpi dan cita-cita yang sama. Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkannya, kita harus mampu mendayagunakan seluruh sumber daya bangsa, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Utamanya, kita harus mampu membangun kapasitas, integritas, dan kepercayaan diri 270 juta manusia Indonesia untuk menyongsong berbagai peluang dan tantangan di abad 21 ini.
mulai dari tantangan geopolitik, pertahanan keamanan, ekonomi dan kesejahteraan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan keadilan, hingga ancaman krisis iklim dan lingkungan. Menghadapi tantangan itu dan mengubahnya menjadi peluang, kita harus bersatu. Untuk itu, kita membutuhkan pemimpin pemersatu yang mampu mengayomi semua identitas, apapun suku, agama, ras, dan etnisitasnya. Dan mampu merangkul semua golongan dan semua generasi. Pemimpin yang berdiri di atas visi kebangsaan yang moderat, tengah, dan berlandaskan azas nasionalis religius. Pemimpin yang bisa membangun sinergi dan kolaborasi secara efektif, baik antara seluruh komponen bangsa, partai-partai politik, birokrat, teknokrat, sivitas akademika, dunia usaha, hingga generasi muda yang penuh dengan energi dan kreativitas. Pemimpin yang sadar bahwa dirinya bukan Superman, karena itu ia membutuhkan super team. Kita juga membutuhkan pemimpin yang patriotik, yang selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara, juga rakyatnya, di atas segalanya. Kita juga butuh pemimpin yang tangguh, berkarakter, dan berintegritas, yang pantang menyerah, berani, berwawasan, berpengalaman, dan selalu berbuat yang terbaik. Dan yang terpenting adalah senantiasa menjaga satunya kata dengan perbuatan. Akhirnya kita membutuhkan pemimpin yang visioner, sekaligus man of action. Artinya pemimpin yang bisa mengimplementasikan visinya melalui kerja-kerja nyata. Utamanya, menghadirkan kesinambungan dan perubahan untuk Indonesia yang semakin baik ke depan. Semakin maju dan kuat negaranya, semakin adil dan sejahtera rakyatnya, semakin aman, damai, dan bermartabat demokrasinya, juga semakin dihormati dan disegani oleh dunia. Sosok pemimpin dengan kriteria-kriteria yang saya sebutkan tadi ada di tengah-tengah kita saat ini. Bapak Prabowo Subianto, ketika insya Allah atas kehendak Tuhan dan atas dukungan rakyat, Bapak terpilih menjadi pemimpin Indonesia berikutnya. Izinkan kami menitipkan dua harapan besar yang Partai Demokrat perjuangkan selama ini. Pertama, segala hal baik yang telah dicapai oleh para pemimpin dan pemerintahan sebelumnya, mulai dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hingga era Presiden Joko Widodo saat ini. Ini adalah makna hakiki dari kesinambungan lintas generasi kepemimpinan. Terlebih, ketika bicara tentang kerangka dasar bernegara, kita harus jaga dan tegakkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, segala hal yang belum baik agar diperbaiki dan dilakukan perubahan. Masih banyak persoalan bangsa dan pekerjaan rumah yang harus kita tuntaskan, baik di sektor ekonomi dan kesejahteraan rakyat, hukum dan keadilan, serta demokrasi dan kebebasan berpendapat. Inilah esensi dari perubahan dan perbaikan yang harus kita perjuangkan. Tapi saya optimis. Mengapa? Karena Pak Prabowo mengatakan
konstanta dalam kehidupan sejatinya adalah perubahan itu sendiri. Demikian dua harapan yang kami titipkan kepada Bapak. Kami yakin di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, kesinambungan dan perubahan menuju Indonesia maju di masa depan bisa kita wujudkan bersama. Oleh karena itu, malam hari ini, Kamis tanggal 21 September 2023, pada rapat pimpinan nasional Partai Demokrat bertempat di Jakarta Convention Center, saya Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, secara resmi dan terbuka mendeklarasikan Bapak Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia dalam pemilu 2024. Demokrat! 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 Prabowo! 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 Terima kasih, Tuhan bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita sambut calon presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Presiden ke-6 Republik Indonesia yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, beserta Ibu Anissa Yudhoyono, dan seluruh pengurus Partai Demokrat yang saya hormati dan saya banggakan.
Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Airlangga Hartarto beserta jajarannya yang saya hormati dan saya banggakan. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan yang saya hormati dan saya banggakan. Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Bapak Yusril Iza Mahendra yang saya hormati dan saya banggakan. Ketua Umum Partai Gelora, Bapak Anies Mata yang saya hormati dan saya banggakan. Ketua Umum Partai Garuda, Bapak Ahmad Ridho Sabana. Ketua Umum Partai Prima, Bapak Agus Jabo Priyono yang saya hormati dan saya banggakan. Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, Ibu Isyana Bagus Oka yang saya hormati dan saya banggakan. Hadir pula ketua-ketua DPD Provinsi dari Partai Gerindra dari seluruh provinsi seluruh Indonesia bersama saya. Saya juga didampingi jajaran pimpinan dari Partai Gerindra, Wakil Ketua DPR RI, yang juga Ketua Harian Partai Gerindra, Profesor Sufmi Ahmad Dasko, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Saudara Ahmad Muzani, kemudian juga Wakil Ketua Umum Saudara Sugiono. Juga di sini saya menyapa kawan-kawan dan tokoh-tokoh nasional yang hadir, terutama saudara saya Bapak Hatta Rajasa. Yang dari dulu terkenal rambut putih juga. Saudara-saudara sekalian, rapat pimpinan nasional Partai Demokrat yang saya banggakan. Marilah kita sebagai insan hamba Tuhan dan sebagai bangsa pejuang tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Atas izinnya kita masih dapat berjumpa di ruangan yang baik ini, dalam kesempatan yang baik ini, menghadiri Rapimnas Partai Demokrat yang juga merupakan kesempatan deklarasi calon presiden dari Partai Demokrat. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, majelis yang saya hormati, baru saja Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti, telah menyampaikan dukungan Partai Demokrat dan keputusan Partai Demokrat untuk mengusung diri saya, Prabowo Subianto, sebagai calon Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024 sampai dengan 2029. Atas dukungan dan keputusan mengusung saya tersebut, saya sampaikan di sini rasa haru saya, campur rasa bangga saya, telah diusung, dicalonkan oleh Partai Demokrat. Dukungan tersebut bagi saya adalah suatu wujud kepercayaan dan harapan yang diletakkan di atas pundak saya bersama dengan partai-partai lain yang sudah mengusung saya. Terima kasih atas kepercayaan ini. Terima kasih atas harapan yang kalian berikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang telah diberikan kepada saya. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya menerima keputusan ini dengan tekad bahwa saya akan berbuat yang terbaik. Saya akan memberi segala yang ada pada diri saya
agar kepercayaan tersebut tidak saya kecewakan. Saya juga sampaikan di sini bahwa saya siap memberi segala-galanya yang ada pada diri saya bersama kawan-kawan semua untuk bekerja sekeras-kerasnya untuk bersama-sama kita gapai dan kita capai cita-cita dan nilai-nilai yang kita perjuangkan bersama. Saudara-saudara sekalian, saya hanya bisa berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar saya diberi kekuatan untuk mampu menunaikan tugas yang diberikan kepada saya bersama saudara-saudara nanti memimpin pemerintah yang akan datang dan memimpin bangsa Indonesia menuju cita-cita dan masa depan yang harus menjadi milik bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, suatu bangsa yang merdeka sesungguhnya baru merdeka apabila kemerdekaan tersebut bisa memberi kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang menjadi cita-cita semua pendiri bangsa kita, semua presiden kita, sejak Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hingga sampai saat ini kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kemerdekaan suatu bangsa kita ketahui bersama hanya bisa berarti apabila rakyatnya hidup dalam keadaan berkecukupan dan dalam keadaan bahagia. Cita-cita nenek moyang kita dinyatakan dalam sebuah kalimat yang berbunyi Toto tentrem kerto raharjo, gemaripah loh jinawi. Kehendak dan hasrat rakyat kita adalah hidup dalam keadaan aman, tentram, adil dan sejahtera, cukup pangan, cukup papan, dan cukup sandang. Seperti cita-cita tiap negara yang tercermin dari kalimat-kalimat dalam bahasa asing, life, liberty, and the pursuit of happiness. Baldatun, toyibatun, warabun, gofur. Itulah cita-cita kita semua. Saudara-saudara sekalian, saya sampaikan dari hati saya yang paling dalam, terima kasih kepada Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kepada Mas Agus Harimurti Yudhoyono, dan seluruh Partai Demokrat yang hari ini telah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Hari ini kita mendapat dorongan yang luar biasa. Kita dapat kekuatan yang luar biasa. Kita dapat semangat baru yang luar biasa. Dengan Presiden SBY di belakang saya, Saudara AHY, Saudara Erlangga, Saudara Sulasan, saudara-saudara ketua umum partai-partai Indonesia Maju, Koalisi Indonesia Maju, saya merasa bersama kita akan mampu menggapai cita-cita kita bersama. Saudara-saudara sekalian, setelah sekian kali saya jumpa dengan Presiden SBY, ternyata selama kita berada di politik tidak jauh berbeda dari sejak kita masih muda. Kita sama-sama punya nilai yang sama. Kita digembleng bersama di lembah tidar yang sama. Kita digembleng
oleh Angkatan 45, generasi pembebas, generasi yang paling gemilang dari bangsa kita. Mereka telah gembleng kita. Dan karena itu nilai kita sama. Kita sama-sama bersama seluruh Partai Demokrat, bersama kawan-kawan dari Partai Koalisi Indonesia Maju. Kita ingin wujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Kita ingin hapuskan kemiskinan. Kita ingin membangun masa depan yang gemilang untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi-generasi penerus. Saudara-saudara sekalian, sewaktu saya jumpa dengan Pak SBY di Pacitan, saya menyampaikan ke Pak SBY, Saudara Agus Harimurti memang adalah putra biologis Bapak. Tapi bagi saya, Saudara AHY adalah aset bangsa Indonesia. Dan sebagai mantan Panglima, mantan komandan, kita bisa cepat melihat kader calon pemimpin masa depan. Kalau di kalangan Partai Gerindra mereka tahu, sering ucapannya ketua umum itu terjadi begini. Kita ingin Indonesia maju. Untuk Indonesia maju, agenda pembangunan negara kita dari waktu ke waktu harus berkelanjutan. Bersama kita ingin pastikan keberlanjutan pembangunan kita. Sekali lagi, terima kasih perkuatan dari Partai Demokrat. Presiden SBY dan Partai Demokrat telah memimpin Indonesia selama 10 tahun. Dari tahun 2004 sampai dengan 2014. Di masa beliau, bangsa Indonesia berhasil mencapai hasil-hasil yang sangat kritis bagi bangsa Indonesia. Beliau telah menyelesaikan masalah Aceh. Beliau telah membawa perdamaian di Aceh yang selama puluhan tahun telah mengganggu stabilitas bangsa Indonesia. Apapun orang mengatakan itu terjadi di bawah kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau hadapi krisis-krisis yang luar biasa. Beliau berhasil membangun kembali daerah-daerah yang terdampak tsunami yang paling berat yang kita hadapi. Beliau telah tingkatkan PDB kita per kapita hampir 4 kali lipat. Dari $1.000 per kapita waktu beliau ambil alih menjadi $3.700 per kapita waktu beliau menyerahkan estafet kepemimpinan. Beliau telah menurunkan rasio utang terhadap PDB dari di atas 50% ke bawah 30%. Pertumbuhan di bawah beliau rata-rata 5%. Walau sempat menghadapi krisis ekonomi global yang telah menghancurkan ekonomi negara-negara lain, tapi beliau menjaga sehingga sekarang Indonesia masuk G20. Keberhasilan Presiden SBY membuat fondasi yang kuat sehingga Presiden Joko Widodo sekarang dapat menghasilkan kelanjutan pembangunan bangsa, dan kita juga sekarang berhasil menurunkan angka kemiskinan absolut di bawah 10%. Kita telah bangun infrastruktur secara merata di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jawa. Kita telah menghasilkan dan mengatasi pandemi yang sangat berat yang mengancam kehidupan bangsa dunia. Kita berhasil
sangat cepat mengatasinya. Saudara-saudara sekalian, keberhasilan ini harus kita lanjutkan dan akan kita lanjutkan insya Allah pada saat kita menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, tantangan Indonesia ke depan tidak mudah. Ketidakpastian global, ketegangan antara dua kekuatan adik kuasa, ini semua membuat kita harus waspada. Kita harus waspada dan kita harus bersatu. Kita harus rukun, kita harus kompak, kita harus bisa kerjasama, saudara-saudara. Inilah ciri khas demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia harus demokrasi yang penuh dengan kerukunan dan kekeluargaan. Saudara-saudara sekalian, kita bertekad menghapus kemiskinan absolut. Kita bertekad untuk menyediakan makan dan gizi yang baik untuk semua anak-anak Indonesia. Kita bertekad untuk memberi akses kepada pendidikan berkualitas kepada seluruh anak-anak Indonesia. Dan saudara-saudara, kita bertekad melaksanakan ekonomi Pancasila berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Saudara-saudara sekalian, melihat pemimpin partai yang bersama kita malam hari ini, saya mendapat keyakinan bahwa kita akan bisa menghadapi tantangan-tantangan di hadapan bangsa kita. Tadi kata-kata yang disampaikan oleh Saudara Agus Harimurti sungguh sesuatu yang kriteria yang sangat berat yang diberikan kepada saya. Tapi insya Allah dengan dukungan saudara-saudara sekalian, dengan dukungan semua komponen bangsa yang tadi disebut, saya yakin kita bisa berhasil. Akhir kata, saya terima tugas ini dan saya akan kerjakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Seluruh jiwa dan raga saya persembahkan untuk rakyat dan Ibu Pertiwi. Saya tutup sambutan saya ini dengan mengutip sebuah sajak yang ditemukan di kantong seorang pejuang muda yang gugur saat membela bangsanya di usia 21 tahun. Ia gugur tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan kita, dan di kantongnya diketemukan secari kertas dengan kata-kata sebagai berikut. Dan kata-kata inilah menjadi pegangan saya dalam pengabdian saya. Saya kutip, kita tidak sendirian. Beribu-ribu orang bergantung kepada kita. Rakyat yang tidak pernah kita lihat. Rakyat yang mungkin tak pernah lihat kita. Tetapi apa yang kita kerjakan hari ini akan menentukan apa yang terjadi kepada mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Selesai. Merdeka! 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 Hidup Partai Demokrat! Hidup Koalisi Indonesia Maju! Hidup Indonesia! Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk calon presiden Partai Demokrat 2024-2029, Bapak Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Dan selanjutnya, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan foto bersama. Kami mohon para fotografer resmi untuk bersiap. Kami mohon untuk Ketua MTP
Bapak SBY, calon presiden Bapak Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Oke, untuk foto pertama, saya persilahkan untuk bisa berfoto dengan posisi berdiri sempurna terlebih dahulu. Untuk sesi pertama, hanya 3 orang terlebih dahulu. Saya persilahkan Ketua MTP, Bapak SBY, calon presiden Bapak Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Demokrat AHY untuk berfoto terlebih dahulu. Saya persilahkan Bapak untuk posisi berdiri sempurna. Kami mohon untuk hadirin semua ikut berdiri dari tempat duduk masing-masing untuk ikut berfoto. Saya akan bantu hitung mundur. 3, 2, 1. Berikutnya kami mohon dengan tangan di kepal. 3, 2, 1. Kita lanjutkan dengan lambang Mercy Partai Demokrat. 3, 2, 1. Selanjutnya kami mohon untuk Bapak Ibu pimpinan Partai Politik Koalisi Indonesia Maju atau yang mewakili untuk ikut bersama berfoto, dan kami mohon para fotografer untuk kembali bersiap. Kami persilakan lagi untuk pimpinan Partai Politik Koalisi Indonesia Maju. Kami harapkan untuk bisa turut bergabung untuk berfoto bersama dengan posisi pertama adalah berdiri sempurna. Oke, baik, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Berikutnya kami mohon dengan tangan di kepal. 3, 2, 1. Terakhir, silakan dengan lambang Mercy Partai Demokrat. 3, 2, 1. Silakan dengan lambang Mercy. Terima kasih. Kami mohon untuk Bapak Ibu hadirin, saya persilakan duduk kembali. Rekan-rekan fotografer juga saya persilakan untuk bisa kembali ke samping panggung karena kita akan lanjutkan lagi acara kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya persilakan Bapak Ibu hadirin untuk bisa duduk, dan saya persilakan untuk rekan-rekan fotografer untuk bisa berada di samping panggung karena kita masih akan melanjutkan acara kita pada hari ini. Saya persilakan jangan kembali ke tengah untuk rekan-rekan fotografer. Ya, saya persilakan untuk ke samping panggung karena kita masih akan melanjutkan acara kita di malam hari ini. Saya persilakan juga untuk para kader untuk kembali duduk. Saya persilakan duduk kembali, Bapak Ibu hadirin sekalian, karena sesaat lagi kita akan lanjutkan acara kita di malam hari ini. Kita sesaat lagi akan masuk ke acara selanjutnya, acara hiburan. Untuk itu saya persilakan untuk duduk kembali. Pada hari yang bersejarah ini, setelah mendengarkan bersama 2 pidato penting hari ini, salah satunya adalah tokoh bangsa yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Tentunya juga ingin menyemarakan hari yang penting ini. Untuk itu mari kita sambut Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan, Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan hormat kami persilahkan. Para kader Demokrat yang saya cintai, hadirin sekalian yang saya hormati dan muliakan. Bapak Prabowo, kita telah mendengarkan pidato politik Pak Prabowo yang luar biasa. Saya hanya ingin mohon Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kekuatan,
dan jalan untuk menjadi pemimpin Indonesia di masa datang. Sebelumnya, Bung Agus Harimurti juga telah menyampaikan dukungan serta harapan kepada Bapak Prabowo. Dua pidato kebangsaan sebenarnya, pidato yang bersemangat dan berwawasan kebangsaan yang telah sama-sama kita dengar. Insya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa mengabulkan cita-cita dan niat baik kita. Saya tentu tidak akan menyampaikan pidato politik. Sudah lengkap, sudah bulat. Saya sekarang yang lebih menggeluti dunia seni dan membina olahraga di malam yang indah dan bersejarah ini ingin menyumbangkan satu buah lagu yang khusus saya sampaikan kepada Jenderal Prabowo Subianto. Saya samanya di sini nanti Bapak. Baik. Tahun 1945, dengarkan, tahun 1945 ada dua musisi Amerika. Yang pertama bernama Oscar Hammerstein. Yang kedua adalah Richard Rogers. Yang pertama menulis lirik sebuah lagu. Yang satunya membuat nada lagu itu. Lagu itu terkenal dengan judul You Will Never Walk Alone. Pada tahun 1965, lagu itu diadopsi menjadi tim song klub sepak bola Inggris, Liverpool. Fans Liverpool ada di sini? Ya. Saya suka liriknya Pak Prabowo. You'll never walk alone. Seperti tadi, kamu tidak sendirian. Begini, saya menyanyi sekaligus doa kepada Allah agar yang saya sampaikan dari lagu You'll Never Walk Alone ini ada pada diri Pak Prabowo, Presiden kita yang akan datang. Begini kata-katanya, jangan gamang, jangan takut untuk melangkah dan berjalan ke hadapan. Mungkin ada badai, ada tofan, cuaca buruk. Jangan takut pada kegelapan, karena di balik itu ada cahaya keemasan di langit kita. Pesan kepada Pak Prabowo sama dengan lagu itu, melangkahlah ke depan. Bawalah harapan di hati, karena you will never walk alone. Itu lagu yang saya sampaikan tadi, yang saya nyanyikan judulnya sama. Tentu bukan lagu itu. Lagu ini judulnya sama, Kamu Enggak Sendirian. Lagu rakyat, lagu yang sangat populer, diciptakan oleh Tip X, ikut dipopulerkan oleh 3 pemuda berbahaya. Pak Prabowo, saya minta izin, Bapak bisa mendengarkan, saya bergabung di sana untuk melantunkan lagu itu dengan harapan you will never walk alone. Kita bersama-sama mengantarkan menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8.
Percayalah padaku, mesti di gelap malam kamu nggak sendirian. Dan semua bintang yang kutinggalkan teman. Mungkin ini hanya sementara, mungkin juga untuk selamanya. Tapi nanti jika ku kembali, kau harus ada di sini. Percayalah padaku, mesti di gelap malam kamu nggak sendirian. Dan semua bintang yang ku tinggalkan temani kau sampai akhir malam. Percayalah padaku, mesti di gelap malam kamu nggak sendirian. Dan semua bintang yang ku tinggalkan temani kau sampai akhir malam. Percayalah padaku, mesti di gelap malam kamu nggak sendirian. Dan semua bintang yang ku tinggalkan temani kau sampai akhir malam. Na 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 na. One more time. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Tiga pemuda berbahaya. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak SBY. Dan tentunya untuk menambah semangat kita pada malam hari ini, tuan rumah Sohibul Baik juga akan turut menyumbangkan lagu untuk menambah semangat dalam rangka kemenangan bersama di 2024. Kami persilahkan Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Dengan hormat kami persilahkan. Izin Bapak SBY, Bapak Prabowo, para kader Partai Demokrat, kita nyanyi bareng-bareng ya. Nyanyi sekaligus doa dan harapan. Ada satu penggal dari lagu judulnya Munajat Cinta, tahu? Kita nyanyikan refnya saja. Kita nyanyikan refnya saja, nanti ada teksnya di depan, kita nyanyi sekeras-kerasnya. Bisa? Yang nyanyinya keras semoga jadi anggota DPR semuanya. Amin. Tuhan kirimkanlah aku presiden yang baik hati, yang mencintai rakyatnya apa adanya. Tuhan kirimkanlah aku presiden yang baik hati, yang mencintai rakyatnya apa adanya. Sekali lagi. Tuhan kirimkanlah aku presiden yang baik hati, yang mencintai aku apa adanya. Satu lagi boleh?
Lagu ini spesial dan penuh kenangan untuk Partai Demokrat, Pak Prabowo. Judulnya Rumah Kita. Tentu bagi kader Demokrat, rumah kita di sini, tetapi mudah-mudahan Koalisi Indonesia Maju bisa menjadi rumah besar untuk perjuangan kita semuanya. Memenangkan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Nyanyi bareng-bareng ya. Milik bambu, tempat tinggal kita tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melati. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? One, two, three, go! Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita. One, two, three, yo! Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Di mana? Rumah kita. Rumah kita. Yo. Rumah kita. Terima kasih. Terima kasih. Dengan berakhirnya lagu ini berakhir pula Rapimnas Partai Demokrat 2023 dan deklarasi calon presiden Republik Indonesia 2024. Semoga kita semua diberikan kesuksesan dalam perjuangan ini. Kita goyang bareng-bareng.